warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Sania Mondar-Mandani. Aku Sherly Cayamuri. Saya Muhammad Randi Gunawan. Halo, nama saya Adli Rianu Ramadan. Oles, nama gue Marvin Aliansyah. Hai guys, kenalin nama aku adalah Januartika Putri. Sekarang kami kelompok sejarah sedang melakukan observasi dan penelitian sejarah di Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia adalah sebuah museum sejarah dan budaya yang terletak di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Museum Bank Indonesia menempati gedung Bank Indonesia Kota yang sebelumnya digunakan oleh The Yavase Bank, gedung yang mempunyai nilai sejarah tinggi sejak pembangunannya pada tahun 1828. Gedung ini telah ditetapkan pemerintah sebagai bangunan cagar budaya sesuai SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993. Peresmian dan pembukaan Museum Bank Indonesia diadakan pada tanggal 15 Desember 2006 oleh Burhanuddin Abdullah selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu. Penyajian koleksi di dalam Museum Bank Indonesia utamanya memanfaatkan multimedia untuk penyajian informasi mengenai sejarah Bank Indonesia dan kebijakannya hingga tahun 2005. Di dalam museum, para pengunjung dapat menikmati pameran yang disediakan oleh pengelola gedung ini, meliputi metamorfosis logo Bank Indonesia, ruang emas moneter, ruang sejarah, ruang produksi uang dan distribusinya, serta ruang numismatik. Ruang sejarah menjelaskan sejarah perjalanan penciptaan sistem uang di Indonesia dengan tampilan yang sangat menarik meliputi patung peraga dan papan-papan informasi. Di ruang sejarah dipaparkan pula gambaran dan penjelasan kondisi Indonesia pada masa pemerintahan Belanda hingga ke masa proklamasi kemerdekaan. Museum Bank Indonesia menyajikan informasi peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa yang dimulai sejak sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara hingga terbentuknya Bank Indonesia pada tahun 1953. Selain itu, museum ini juga menyampaikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang pernah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Informasi ini berisi latar belakang dan dampak dari kebijakan Bank Indonesia hingga tahun 2005. Pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktroi atau hak-hak istimewa kepada The Yavase Bank untuk bertindak sebagai bank sirkulasi dengan kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Oktroi secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. The Yavase Bank merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisme (DJB). Proses nasionalisme dilakukan melalui pembelian saham pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 dan menerbitkan UU nomor 11 tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJBW tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Krisis ekonomi moneter Indonesia mencakup berbagai kemerosotan yang diakibatkan oleh penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini dipicu oleh sistem devisa bebas tanpa pengawasan pemerintah yang memadai.
Kesalahan pemerintah dan sistem perbankan juga berperan signifikan terhadap krisis moneter. Kesalahan tersebut adalah pemberian sinyal kurang tepat kepada pelaku ekonomi, khususnya dengan mempertahankan nilai tukar rupiah di tingkat terlalu tinggi secara berkelanjutan, serta menetapkan suku bunga rupiah yang tinggi. Hal ini menyebabkan pinjaman dalam rupiah menjadi mahal relatif, sedangkan pinjaman dalam mata uang asing menjadi lebih terjangkau. Namun, keberlangsungannya dalam waktu cukup lama memberikan dorongan bagi pengusaha. Akibatnya, utang terhadap luar negeri semakin terbendung dan tidak dapat ditalangi. Ruangan diperjelas oleh layar interaktif dan koleksi-koleksi terkait aktivitas perbankan tempo dulu dan perkembangannya, seperti surat-surat penting, pernyataan berharga, dan market koordinasi. Setelah melewati periode-periode perkembangan Bank Indonesia, diberikan pula edukasi lebih dalam mengenai sistem kerja sebuah bank dan perkembangan bank syariah. Sebelum berpindah ke ruang produksi uang dan distribusinya, kita akan memasuki ruangan-ruangan yang pernah dipakai oleh company, seperti ruang rapat dan ruang gubernur. Di ruangan produksi uang dan distribusinya, kita bisa melihat informasi tentang uang dari mulai diproduksi sampai dengan uang diterima oleh masyarakat. Di sini juga ditampilkan pameran keunikan budaya dan rempah-rempah khas Indonesia, hingga ke penjelasan asal-muasal gambar-gambar dalam berbagai uang kertas rupiah Indonesia. Bank Indonesia melalui rupiahnya mengabadikan berbagai macam logam arsitektur yang merupakan tempat bernaung menjadi penanda status sosial serta simbol-simbol adat bagi masyarakat Indonesia. Dahulu, emas digunakan sebagai jaminan uang yang beredar di masyarakat sebelum dicetaknya uang sebagai alat pembayaran yang sah. Koleksi utama yang ada di Museum Bank Indonesia adalah koleksi numismatik atau benda-benda terkait uang. Kita akan dipertemukan dengan beberapa jenis mata uang yang dipakai pemerintahan Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang, mulai dari uang emas, uang numismatik, dan uang zaman penjajahan Belanda dan Jepang hingga benda-benda peninggalan perbankan zaman kolonial, brankas, dan benda-benda terkait lainnya yang pernah beredar dan digunakan oleh masyarakat. Sebelum berada di penghujung ruangan, kita akan disambut pameran mengenai keistimewaan dan karakteristik Gedung Museum Bank Indonesia atau Gedung Yavase Bank. Ruang souvenir memperjualbelikan berbagai merchandise dari Bank Indonesia. Misi Pak, maaf mengganggu sebentar. Bapak atas nama siapa? Ade, Kami dari SMA 3 Jakarta ingin minta waktunya sebentar untuk mewawancara mengenai sejarah Bank Indonesia. Apa diperkenankan? boleh silakan. Oke, yang pertama, mengapa gedung ini dialihfungsikan menjadi museum ya Pak? Baik, awalnya gedung ini merupakan gedung di Yavase Bank, bank pemilik pemerintah Hindia Belanda ya, yang berada di Batavia. Nah, setelah Indonesia merdeka, kemudian di Yavase Bank dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia dan dijadikan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia pernah berkantor pusat di sini. Tahun 1960-an, Bank Indonesia itu pindah secara hampir semuanya ke Jalan Tamrin ya, kantor pusatnya, dan gedung ini menjadi kantor kas.
karena ada khasanahnya di sini. Nah, karena perkembangannya kawasan Kota Tua dibangun menjadi kawasan heritage ya, atau tempat wisata bersejarah, maka muncul ide untuk pembangunan Museum Bank Indonesia yang menempati gedung XD Yavasebang. Oke, kalau yang pertanyaan kedua nih Pak, apa kontribusi atau peran museum pada perkembangan bank di Indonesia? Jadi Bank Indonesia atau Museum Bank Indonesia ini berperan terhadap Bank Indonesia dalam kegiatan komunikasi dan edukasi, utamanya tentang kebank sentralan dan kebijakan Bank Indonesia. Kita menyampaikan kepada masyarakat, baik dari lapisan yang paling atas maupun yang paling bawah, dari segmen anak-anak sampai yang dewasa atau bahkan lansia dan bahkan disabilitas. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi, edukasi terkait kebijakan dan peran Bank Indonesia. Oke, makasih banyak ya Pak. Maaf mengganggu. Jadi itu tadi adalah penelitian sejarah dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!